Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5 menikmati permainan panas di dalam mobil. Alea memberontak, membuat Tristan terpaksa memeluk gadis itu, dan menggendongnya seperti seorang pengantin. Tanpa Tristan sadari bahwa sejak tadi ada yang memotret dirinya bersama Alea. Pria itu tersenyum melihat segala rencananya berjalan mulus. Kau lihat bagaimana kelakuan suamimu, Linda. Gumam Fed dengan senyuman yang sangat puas. Sementara Tristan, pria itu melempar Alea di kursi depan. Dan tidak lupa memasangkan sabuk pengaman kepada Alea. Setelah itu, Tristan pun segera menyusul masuk ke dalam mobil. Dan menjalankan mobilnya untuk meninggalkan hotel. Ah, Pak, saya nggak tahan, tolong saya. Pinta Alea sambil merancau. Alea sudah meraba seluruh tubuhnya sendiri. Membuat Tristan yang melihatnya langsung kelimpungan. Tristan tergoda. Alea, diamlah. Tegas Tristan membentak. Hicks, kenapa Anda memarahi saya? Saya hanya merasakan panas dan ingin membuka baju saya. Ujar Alea sambil menangis. Tristan tidak menjawab. Ia tetap fokus pada jalanan meskipun ia tidak tahu tepat di mana rumah Alea berada. Pak, tuh tolong bantu saya. Pinta Alea seraya berusaha melepaskan seat beltnya. Berhasil, sabuk pengaman itu dilepaskan oleh Alea, dan membuatnya duduk dengan lebih leluasa. Alea melirik Tristan dengan pandangan sayunya. Pak, Anda tampan sekali. Puji Alea tanpa sadar. Tristan yang mendengar ucapan Alea langsung spontan menginjak rem kakinya. Ia menatap Alea dengan tatapan horornya. Alea, kenapa kamu melepaskan sabuk pengamannya? Tegur Tristan kesal. Tristan hendak memakaikan kembali sabuk pengaman Alea. Namun ketika dirinya mendekat, gadis itu malah meraba wajahnya. Kakak Tristan, Lirih Alea seraya mengusap wajah tampan Tristan. Tristan tersentak mendengar suara Alea yang parau. Panggilan itu, ia masih ingat bahwa Alea dulu memanggilnya begitu. Tristan tanpa sadar menatap Alea dengan intens. Ia mengamati wajah cantik dari gadis yang mengisi hatinya. Pak, saya kepanasan. Ucap Alea seraya mengusap leher dan turun ke dadanya. Tristan memperhatikan gerakan seksual Alea dengan keringat yang mulai membasahi keningnya. Jangan lupa tenggorokannya yang tiba-tiba terasa kering sekali. Alea tiba-tiba menangkup wajah Tristan dan mengusap rahang tegas pria itu. Tanpa babi bu lagi, Alea langsung menyatukan dua bibir mereka dengan ciuman amatirnya. Tristan mengerem, ia bahkan terdorong sampai kembali duduk di kursinya, membuat Alea bangkit dan kini berpindah posisi ke atas tubuh pria bertubuh atletis itu. Alea masih mencium Tristan, beberapa kali giginya bertemu dengan gigi Tristan. Membuat keduanya mendesis. Shes Kak Tristan. Lenguh Alea terus memanggil Tristan dengan sensual. Alea kembali menyatukan bibirnya ke bibir Tristan. Tangan Alea terus meraba dada bidang dan tengkuk hangat Tristan yang wangi maskulin. Kak Tristan,
Bibir Alea kini berpindah ke leher Tristan. Ia mencium bahkan berani menggigit leher atasannya. Ark Alea, jangan main-main dengan saya. Tegur Tristan dibarengi erangan. Tristan sejak tadi menahan diri untuk tidak membalas serangan Alea. Namun kucing mana yang akan tahan jika diberi ikan segar terus? Tristan memegang tengkuk Alea. Ia mengangkat wajah cantik gadis itu dan kembali menyatukan bibir mereka dengan sensual. Tristan mencium Alea dengan ganas. Bahkan bibirnya berkali-kali menggigit bibir Alea yang manis dan memabukkan. Oh, jangan lupakan lidah pria itu yang mengeksplor mulut Alea. Tatkala gadis itu membuka mulut, seakan memberinya lampu hijau untuk bergerak lebih jauh. Tristan semakin hilang akal, ia berpindah mencium leher Alea yang terbuka. Ia langsung mencium dan menggigitnya sampai meninggalkan bekas merah keunguan. Kak Tristan, do you still love me? Tanya Alea di tengah-tengah rasa nikmat yang ia rasakan. Tristan tiba-tiba menarik kepalanya dari curug leher sekretarisnya. Ia menatap Alea yang begitu berantakan karena ulahnya barusan. Tristan merapikan rambut Alea, gadis itu saat ini sedang mabuk. Dan jika dirinya jujur pun Alea pasti tidak akan mengingatnya. I'm still loving you, Azalea Quinera. Balas Tristan dengan parau. Azalea tersenyum senang. Hal itu membuat Tristan kembali tidak bisa menahan diri. Ia kembali menyatukan bibirnya dan bibir Alea dengan ciuman yang menggairahkan. Kini tangan Tristan pun ikut bekerja. Tangan kekar dan berotot itu mulai meraba punggung halus Alea dan beralih ke dada gadis itu. Kak Tristan. Rancau Alea ketika Tristan memainkan buah miliknya. Kamu cantik, Alea. Kamu pemilik hatiku, bahkan sampai hari ini. Ungkapan Tristan sembari tangannya terus bekerja. Alea tidak menyahut. Gadis itu tidak berhenti merancau karena gerakan tangan Tristan di bagian dadanya. Jangan lupa dengan milik pribadi mereka yang saling bersentuhan. Gatal, Kak. Cicit Alea dengan gusar ketika Tristan hanya mengusap dan menekannya keras. Tristan menatap wajah Alea. Ia tidak tahu bagaimana gadis ini bisa meminum minuman yang dicampur obat. Dan membuatnya berakhir seperti ini. Tapi yang jelas, Tristan tidak menyesali sama sekali malam ini. Ia bahkan sangat bersyukur bisa mencicipi tubuh gadis yang menjadi cintanya sampai hari ini. Alea, boleh aku membukanya? Tanya Tristan meminta izin. Kepala Alea mengangguk. Suasana di mobil itu benar-benar membuat akal keduanya hilang entah kemana. Tristan, pria yang sudah beristri itu sampai lupa akan keluarga yang mungkin menunggunya di rumah. Pria itu kini malah semakin menikmati permainan panas di dalam mobilnya. Suasana pun seakan mendukung kegiatan mereka. Entah bagaimana kini mobil Tristan berada di jalanan yang cukup sepi dan jarang dilalui pengendara. Alea, aku tidak bisa janji untuk menahan diriku sekarang. Bisik Tristan seraya menggigit dan menjilati telinga Alea. Alea tidak menjawab. Gadis itu malah membuka dasi kupu-kupu Tristan serta jas. Lalu melemparnya ke kursi belakang. Kakak sangat tampan. Puji Alea lalu menyusupkan kepalanya di leher Tristan yang harum. Tristan masih mencium bibir Alea dengan ganas. Pria itu bahkan sampai menggigit dan menghisap, seakan ada madu yang keluar dari sana.
Alea pun yang masih berada di bawah kendali obat, membuatnya terus membalas ciuman dari sang atasan. Ia bahkan sampai menyentuh tubuh Tristan yang atletis. Kak Tristan. Lenguh Alea yang merasakan hawa panas semakin dirasakannya. Tristan melepaskan pangutan bibir mereka. Ia menangkup wajah Alea yang berantakan, namun malah menambah kesan seksi pada gadis itu. Alea, jangan menyesali apa yang terjadi malam ini, ucap Tristan dengan nafas tersengal-sengal. Tristan segera memindahkan Alea ke kursi di sampingnya. Ia buru-buru menjalankan mobilnya untuk mencari tempat yang akan menjadi saksi atas kegiatan malam ini. Sementara Tristan mencari hotel, Alea terlihat tidak bisa diam di kursinya. Wanita itu menggeliat berkali-kali ketika rasa panas terus dirasakannya. Sabar, Alea, tenanglah, malam ini aku akan membuatmu merasakan surga dunia, ucap Tristan pelan. Tristan menemukan sebuah hotel berbintang. Ia langsung membelokkan mobilnya masuk ke dalam hotel, dan memarkirkan mobilnya dengan menyuruh penjaga di sana. Tristan keluar, ia membuka pintu Alea, dan melihat wanita itu sudah hampir tidak sadarkan diri. Untung saja pakaian Alea telah ia rapikan, sehingga tidak akan ada yang bisa melihat lekuk tubuh gadisnya. Tristan mendapatkan kamar, ia segera membawa Alea beserta kunci kamar yang akan ia tempati malam ini. Dalam gendongan Tristan, Alea terus saja melenguh dan mendesah lirih. Tangan gadis itu bahkan meraba tengkuk dan dada Tristan, yang membuat gairah seorang Tristan semakin bangkit. Alea, saya benar-benar akan menghabisi kamu malam ini. Geram Tristan tidak sabar. Tristan sampai di lantai tujuannya. Ia berjalan sembari menggendong Alea untuk mencari kamar yang sesuai dengan nomor kunci. Setelah menemukannya, Tristan langsung membawa Alea masuk dan merebahkan tubuh gadis cantik itu di ranjang. Pak Tristan, panggil Alea seraya mengangkat kedua tangannya. Tristan mengerem, melihat penampilan Alea yang acak-acakan dan penuh tanda darinya. Membuat kobaran gairah dalam diri Tristan semakin meletup-letup. Tristan membuka kemeja miliknya dan melemparnya asal, membuat penampakan tubuhnya yang atletis itu terpampang di depan gadis yang bukan istrinya. Tristan naik ke atas ranjang. Ia mengungkung tubuh Alea dan mulai mencium bibir gadis itu lagi. Bibir Alea sudah terlihat bengkak akibat ciuman yang Tristan berikan. Pak! Lenguhan Alea semakin membuat Tristan bersemangat untuk menjamah tiap lekuk tubuh gadis yang menjadi pemilik hatinya. Tangan Tristan pun melucuti pakaian Alea dengan tidak sabar, sambil sesekali bibirnya memberikan kecupan di seluruh wajah Alea. Tristan berhasil melepaskan gaun yang Alea pakai. Pria itu lantas membuangnya asal dan menyisakan tubuh berbalut pakaian saja. Perfect. Gumam Tristan menatap tubuh Alea yang begitu seksi. Alea, kamu tahu bahwa tubuhmu sangat indah? Tanya Tristan dengan bibir yang masih terus menciumi tubuh Alea. Tristan tiba-tiba memekik ketika kaki Alea menyenggol miliknya di bawah sana. Tristan semakin turun. Ia membuka satu-satunya kain yang melekat di tubuh Alea, membuat gadis itu kini benar-benar tidak berpakaian. Kak Tristan,
aku sudah tidak kuat. Ucap Alea terus mengerang nikmat. Alea, milikmu benar-benar indah sayang. Koma. Puji Tristan seraya meraba pusat Alea. Ah, hentikan, Kak. Aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Pekik Alea bagai tersengat listrik. Tristan bangkit, ia segera melucuti pakaian yang melekat di tubuhnya sendiri. Setelah itu, ia kembali menindih tubuh ramping Alea. Alea, kamu pasti sudah pernah melakukannya kan? Tanya Tristan seraya mengusap wajah berkeringat Alea. Alea tidak fokus dengan pertanyaan Tristan. Sehingga pria itu langsung memasukkan miliknya tanpa aba-aba. Ah, sakit. Teriak Alea sambil menangis. Tristan tersentak, ia merasakan sesak dan sedikit terjepit di bawah sana. Tristan lantas menunduk, ia melihat darah segar mengalir dan membasahi spray di bawahnya. Kakakmu masih perawan, Alea? Koma. Tanya Tristan terkejut. Pak, jangan diam begitu. Ucap Alea dengan nafas terengah-engah. Tristan menunduk, ia mencium kening Alea dengan rasa bangga yang memenuhi hatinya. Ia tidak menyangka bahwa Alea masih menjaga mahkotanya, dan membuatnya menjadi yang pertama. Tristan mulai bergerak, menciptakan suara indah dari mulut keduanya. Tristan dan Alea sama-sama menikmati apa yang mereka lakukan sekarang. Malam ini, Tristan benar-benar menggagahi gadis yang merupakan sekretarisnya tanpa henti. Ia benar-benar terlena akan rasa yang ia dapat dari membobol gawang Alea malam ini. Tristan merebahkan tubuhnya di sebelah Alea. Ia menarik gadis itu agar masuk ke dalam pelukannya. Gadis itu tampak tidak berdaya, bahkan sudah nyaris pingsan. Tristan sendiri merasakan puas. Ia benar-benar seperti mendapat jackpot jutaan dolar setelah menggagahi Alea malam ini. Kamu yang terbaik, Azalea Quinera. Bisik Tristan seraya mencium puncak kepala Alea. Tristan memeluk Alea semakin erat. Ia pun menyusul Alea ke dalam mimpi. Tristan ingin sekali malam ini jangan cepat berlalu. Ia ingin memeluk gadis cantik ini lebih lama. Matahari mulai bersinar, tidak menusuk langsung, tetapi sudah berhasil menciptakan bayangan yang cukup terang. Di sebuah kamar hotel yang tampak acak-acakan dan tidak beraturan itu, terlihat dua orang anak manusia yang masih setia dengan saling berpelukan. Si pria yang sejak semalam enggan melepaskan pelukan gadis, salah. Wanita itu. Sementara si wanita yang sudah kehabisan tenaga dan hanya bisa menerima, wanita dalam pelukan pria kekar dan tampan itu mulai menggeliat. Ia perlahan membuka mata ketika hidungnya mengendus aroma asing. Mata cantik dan indah itu terbuka sepenuhnya. Meski harus menyesuaikan cahaya yang masuk, mata bulat itu sontak semakin besar ketika melihat siapa yang ada di hadapannya. Pak Tristan, kejut Alea pelan. Alea menutup mulutnya, ia menatap tangannya yang berada di dada bidang Tristan. Dan tangan Tristan yang ada di pinggangnya. Alea mengangkat selimut yang ia gunakan. Keterkejutannya semakin besar saat melihat penampilannya yang benar-benar berantakan. Apa yang sudah terjadi semalam, Tuhan?
Batin Alea dengan nafas tersengal-sengal akibat rasa gugup. Mata Alea panas, ia segera melepaskan diri dari tubuh Tristan, dan memunguti pakaian yang berserakan di lantai. Sambil memunguti pakaiannya, ia berusaha untuk mengingat kejadian semalam, yang membuatnya harus berakhir seperti ini bersama Tristan. Apa yang sudah kami lakukan, apa ini? Hicks, kakak. Lirih Alea seraya membawa pakaiannya ke dalam kamar mandi. Alea meletakkan pakaiannya di wastafel. Ia berdiri dengan mata berkaca-kaca saat melihat pantulan dirinya di cermin. Saat ini penampilannya begitu berantakan, bahkan hampir seperti orang terkena badai. Mata Alea menyusuri leher jenjang dan dadanya, yang benar-benar penuh akan tanda cinta. Air mata Alea langsung meluruh begitu saja. Alea menyentuh tanda yang ada di lehernya. Ia menggosok dengan perlahan lalu mulai kencang seiring waktu. Hicks, aku tidak mau, aku tidak mau. Ucap Alea histeris. Alea yang menggosok kasar lehernya tentu saja tidak berhasil menghilangkan tanda di lehernya itu. Justru malah semakin merah dan berbekas. Alea menatap shower, ia kontan mendekati tempat mandi itu dan segera membasahi tubuhnya di sana. Enggak, aku nggak mungkin melakukan itu. Ucap Alea terus saja mengusap bagian tubuhnya. Alea menangis, ia mencoba untuk mengingat kejadian semalam. Alea belum mengingat apapun selain Fed yang memberinya minuman. Ringis Alea ketika kuku panjangnya tidak sengaja mencakar lehernya sendiri. Tubuh Alea perlahan merosot, wanita itu merasakan sakit di bagian kepalanya. Ia pun kini terduduk di lantai kamar mandi dengan hati yang hancur. Pak Tristan. Alea menutup telinganya. Pelan-pelan ia mulai mengingat kejadian yang ia alami semalam. Alea ingat bahwa ia semalam terus menggoda Tristan, bahkan berusaha untuk membuka pakaiannya sendiri. Alea jijik, ia merasa sangat menjijikan dan murahan telah menggoda atasannya. Memang, Alea akui bahwa ia sudah murahan sejak menerima tawaran dari Fed. Tapi ia belum ingin menjalankan misi itu. Alea tidak mau seperti ini. Hicks, kakak, aku kotor. Lirih Alea terus menggosok tubuhnya. Alea memeluk tubuhnya sendiri. Entah mengapa ia harus mengalami ini semua. Bagaimana bisa ia melakukan hal memalukan seperti semalam? Alea mengusap air matanya. Ia ingat semua baik-baik saja sebelum dirinya meminum jus dari Fed. Apakah pria itu yang melakukannya? Batin Alea mulai berpikir. Kepala Alea semakin sakit memikirkannya. Ia menatap ke segala arah. Ia harus segera menyelesaikan acara mandinya sebelum Tristan bangun nanti. Alea buru-buru membersihkan diri. Meski ada rasa tidak rela, tapi apa yang bisa Alea lakukan sekarang? Alea harus menemui Fed. Ia akan mempertanyakan maksud tindakan pria itu semalam. Alea telah menyelesaikan acara mandinya, ia pun segera berpakaian. Tentu saja Alea memakai gaun semalam. Meski sudah pasti gaun itu akan mengekspos lehernya yang penuh tanda, Alea menghapus jejak air mata di wajahnya. Setelah merasa lebih baik, barulah wanita cantik itu keluar dari kamar mandi. Alea yang baru saja keluar langsung dikejutkan oleh Tristan yang duduk sambil melipat tangan di dada.
Selamat pagi, Pak. Koma 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 koma. Sapa Alea sopan, kepalanya menunduk dengan patuh. Alea, kita harus bicara. Sahut Tristan tanpa ekspresi di wajahnya. Alea menatap Tristan. Ia seketika teringat pada pengakuan pria itu semalam. Apakah Tristan juga dalam pengaruh obat, sampai-sampai menyatakan hal aneh kepadanya? Soal apa? Tanya Alea berusaha untuk tenang. Tristan mengangkat wajahnya, ia menatap Alea dengan penuh rasa bingung. Gadis itu bilang apa tadi? Alea, kejadian semalam adalah sebuah kecelakaan. Kita berdua sama-sama ada dalam pengaruh obat. Koma 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 koma. Ucap Tristan bohong. Alea tetap tenang. Ia juga mempercayai ucapan Tristan barusan, padahal bohong. Tristan menggagai Alea dalam keadaan sadar. Iya, Pak. Balas Alea, wanita itu terlalu bingung untuk membalas. Tristan bangkit dari duduknya. Kemudian mulai berjalan mendekati Alea yang langsung ketakutan dibuatnya. Pak, koma 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 koma. Tegur Alea saat merasakan jarak tubuh mereka terlalu dekat. Saya minta maaf atas kejadian semalam dan mengambil sesuatu yang berharga. Saya akan memberimu uang untuk kompensasi. Ujar Tristan dengan sekali tarikan nafas. Enteng sekali mulut pria itu bicara. Mungkin Tristan banyak uang, dan Alea membutuhkannya. Tapi ia tidak terima jika mahkotanya dihargai dengan uang. Alea menatap Tristan dengan berani. Andai saja ia bukan pekerja di sana. Mungkin Alea sudah melayangkan tamparan di wajah tampan itu. Saya tidak butuh uang Anda, Pak. Balas Alea dengan tenang. Alea berjalan, ia mengambil tas selempang kecil miliknya. Kemudian langsung pergi dari kamar itu. Alea meninggalkan Tristan yang masih terkunci masalah semalam. Ark, teriak Tristan kesal. Tristan ingin sekali mengejar Alea. Ia benar-benar ingin bicara empat mata dengan perempuan itu. Namun Alea malah menolaknya. Tristan juga tidak akan mungkin keluar dalam keadaan seperti ini. Hanya ada boxer yang menutupi tubuhnya. Tristan tidak tahu kemana Alea akan pergi. Ia khawatir jika wanita itu malah memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Tristan lantas masuk ke dalam kamar mandi. Ia juga sudah menghubungi Mondi sebelumnya untuk membawakan pakaian kerja. Alea berjalan dengan sedikit kesulitan, namun ia tidak akan menyerah. Ia sudah menghubungi Fed dan mengajak pria itu untuk bertemu. Alea butuh penjelasan dari pria itu. Ia ingin tahu alasan mengapa Fed melakukan hal seperti ini terhadapnya. Alea menyeka air matanya yang sudah hampir keluar. Ia baru saja sampai di kafe, untungnya ia membawa kardigan dalam tasnya. Sehingga ia tidak perlu menunjukkan penampilannya yang benar-benar sangat berantakan. Alea sampai di kafe, ia pergi ke ruangan VIP. Yang sengaja ia pinta kepada Fed agar mereka bicara dengan rasa aman. Sampai di ruangan tersebut, Alea melihat Fed sedang duduk sambil meminum jus miliknya yang terletak di atas meja. Tuan, maaf saya terlambat. Ucap Alea dengan sopan dan nafas terengah-engah. Fed mengangkat wajahnya, ia tersenyum melihat kedatangan pionirnya itu. Duduklah, Alea. Tutur Fed mempersilahkan. Alea segera duduk di hadapan Fed.
Tiba-tiba pintu terbuka dan terlihatlah pelayan kafe yang datang. Sambil membawa banyak makanan dan minuman yang dipesan oleh Fred. Silakan dinikmati, Tuan dan Nona. Ucap pelayan itu dengan sopan. Alea menatap makanan di hadapannya, kemudian menatap Fred dengan penuh tanya. Untuk apa makanan sebanyak itu? Kenapa menatap saya, Alea? Makanlah. Tutur Fred sambil tertawa. Untuk apa makanan sebanyak ini, Tuan? Tanya Alea bingung. Fred tersenyum tipis. Ia lalu tertawa pelan sambil menutupi mulutnya sendiri. Makan saja, saya tahu kamu kelelahan karena melayani nafsu gila Tristan, kan? Tanya Fred diakhiri seringai di wajahnya. Alea menggertak giginya, ia menatap Fred dengan tajam dan tidak rela. Apa maksud tindakan Anda, Pak? Kenapa Anda membuat saya kehilangan sesuatu yang saya jaga? Tanya Alea meninggikan suaranya. Fred menghela nafas. Ia mengambil jus lemon di atas meja, lalu memberikannya kepada Alea. Tenanglah, ayo minum dulu agar kau lebih tenang. Tutur Fred lembut. Bersambung.